99% yang nonton video ini tanpa melakukan aksi sama sekali, lu pada nggak bakal kemana-mana. Tapi 1% dari kalian yang benar-benar konsumsi video ini sampai habis dan kalian kontekskan ke kalian punya situasi, background, masa lalu, ambisi, segala macam, lu pada hidupnya akan lebih mudah. Menurut gue apa yang bakal gue sajikan di video hari ini ada suatu prinsip-prinsip dasar yang bisa ngebantu lu kemana aja. Mau dari hidup lu secara pebisnis, mau hidup lu sebagai content creator, apapun. Karena gue berasa ekonomi dasar itu benar-benar fundamental cara kita hidup. Dan di sini gue mau menceritakan dulu, gue memang sarjana ekonomi. Tapi ngomong apa adanya, seperti yang kalian mungkin udah tahu, gue bisa dibilang adalah murid yang gagal. Atau lebih tepatnya, murid yang males. Seriusan, ini gue gak bercanda, gue kagak photoshop segala macem. Gue aja pas minta suatu surat referensi untuk ke jenjang berikutnya, gue minta sama dosen ekonomi gue, dibilangin, nope, dia gak mau. Kenapa? Karena dia berasa gue adalah salah satu murid termalesnya dia. Tapi walaupun sudah dikatain seperti itu pun sama dosen ekonomi gue tetap menitik beratkan fakta bahwa gue pernah belajar microeconomics. Itu memudahkan semua keputusan hidupnya gue. Itu yang bisa buat gue sampai sekarang. Apapun yang kalian lihat di media sosial, apapun yang kalian tahu mungkin Agus Leo Halim itu punya apa aja, itu semua gue bisa menitik beratkan terhadap prinsip ekonomi dasar yang gue mengetahui, yang gue paham. Kenapa microeconomics? Karena per hari ini gue berasa macroeconomics itu terlalu luas. Yang ngomong kasarnya bullshit. Kenapa bisa bullshit? Karena menurut gue suatu metodologi, suatu konsep yang harusnya bisa saklek kayak gitu, karena ada campur tangan politik, yang apapun yang A bisa jadi B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Dan menurut gue terlalu susah untuk diomongin. Dan ngomong padanya, kalau ngomongin pada umumnya, menurut gue makroekonomi mungkin nggak relevan buat kalian. Tapi microeconomics itu fundamental. So di video ini gue bakal breakdown semua fundamental ekonomi, prinsip dasar ekonomi yang bakal ngebantu lu di dunia nyata. Percaya sama gue, siapapun lu, mau lu content creator, mau lu pengusaha, lu mau karyawan, siapapun, gue pastikan kalau lu benar-benar mau memahami prinsip ekonomi dasar ini, pasti bikin hidup lu tambah mudah lagi. Contohnya kita ngomongin sekarang aja ya. Mungkin di sini ya berasa skeptis kayak emang ekonomi apaan sih? Emang ada ekonomi di sekitar kita? Ngomong simpelnya aja, sekarang yang lu lakukan dengan lu konsumsi video gue sampai detik ini, itu ada prinsip ekonomi dasarnya. Namanya adalah opportunity cost. Bahasa Indonesia biaya kesempatan. Dimana lu memilih untuk konsumsi video gue sampai detik ini, dimana sebenarnya lu punya aktivitas-aktivitas lain yang lu bisa lu pilih. Tapi lu pilih nontonin video gue. Bisa aja lu pilih untuk lu sekarang scrolling media sosial. Bisa aja lu pilih untuk sekarang lu baca buku. Tapi lu memilih untuk konsumsi kontennya gue. Jadi gue argue kalau misalnya lu bener-bener bisa ngerti banget fundamental ekonomi dasar ini, itu bisa ngebantu lu untuk membuat keputusan hidup lu lebih mudah lagi. Dan harapannya bikin diri lu jadi berkembang lagi, jadi eksponensial lagi sesuai dengan ambisinya lu pribadi. So ini adalah fundamental prinsip-prinsip ekonomi dasar yang gue akuisisi lewat gue punya perjalanan sebagai sarjana ekonomi yang dikatain males, dan beberapa buku ekonomi yang gue pelajarin. Yang gue rasa paling relevan untuk kalian semua akuisisi di kehidupan nyata kalian. Nggak cuma teori doang. So layaknya semua pengantar ekonomi, orang kan ngomongin ada yang namanya di sumbu Y price, di sumbu X adalah quantity. Dan di sini ada yang namanya demand, di sini ada yang namanya supply. Di tengah ini adalah equilibrium, di mana saat semuanya itu benar-benar harmonis. Supply yang kebanyakan, demand yang kebanyakan ketemu di satu titik tersebut. Nah, mungkin kalian di sini udah pernah dengerin ini semua ya. Sekali lagi, ini price adalah harga, quantity adalah kuantitas, demand adalah permintaan, supply adalah penawaran. Gue rasa ini sangat umum, kalian semua pasti pernah dengerin ini semua. Dan kenapa memahami konsep ini bisa ngebantu kalian? Karena kalian jadi tahu gimana caranya kalian itu bisa harganya lebih tinggi lagi. Karena secara hukum ekonomi aja, kalau misalnya kalian punya supply terbatas, itulah saat kalian punya harga bisa tinggi. Tapi kalau misalnya kalian supply-nya banyak, ya
secara teori kalian punya harga juga kagak bisa tinggi. Dan ini diriletkan ke kehidupan nyata. Kalian bisa lihat lah sekeliling kalian. Apapun yang mahal itu scarce kan. Itu benar-benar dikit kan supply-nya. Mungkin kita ngomongin barang-barang bermerek. Apakah sebenarnya mereka bisa bikin mereka punya produksi lebih massal lagi? Menurut gue bisa aja. Tapi mereka nggak melakukan itu. Kenapa? Karena mereka tahu, oh gue punya positioning di market adalah brand yang bermerek, yang memberikan status sosial. Yang memberikan status sosial ini kagak bisa ke semua orang. Hanya ke orang-orang yang peduli sama status sosialnya. Oleh karena itu, mereka tidak punya kepentingan untuk menurunkan mereka punya harga. Nah, apa hubungan ini sama dunia nyatanya kalian? Sekarang kalian yang ada di sini harus mikirin, kalian itu juga sebenarnya punya supply loh. Penawarannya kalian. Yaitu adalah waktu. Kalian makin berumur, harusnya waktunya kalian makin dikit gak? Gue yakin kalian setuju. Oh iya bro, semakin kita tiap hari ya waktu kita makin dikit. Waktu kalian makin dikit, berarti jam terbang kalian untuk berkarya juga makin dikit. Jam terbang kalian untuk berkarya makin dikit. Harusnya price kalian pun juga makin tinggi. Dan itu yang gue pengen kalian coba benar-benar rasapin dan pahamin. Kalian harus tahu, kalian itu punya sesuatu yang scarce, yaitu adalah waktu. Setiap harinya kalian harus bisa memastikan gimana caranya kalian itu bisa naik level, bisa naik harganya. Nah lanjut kita ngomongin konsep ekonomi yang namanya price taker dan maker. Mungkin kalian di sini udah paham terhadap yang namanya tadi supply demand curve kan ya. Bro gue paham segala macam. Tapi gimana cara gue bisa naikin harga gue? Nah layaknya prinsip ekonomi ada yang namanya price taker dan maker. Price taker adalah saat kalian itu tidak punya leverage. Kalian itu tidak mempunyai suatu keterampilan yang kalian berasa, oh harga gue sekian nih. Price taker adalah kalian itu udah menerima. Pada umumnya harganya sekian. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya kalian itu bisa naik level dari price taker ke price maker. Di konsep ekonomi ada yang namanya monopoli. Dimana mungkin ini terkesan sangat tidak etikal. Dimana kalau misalnya ngomong perusahaan tidak boleh tuh monopoli. Di Amerika pun ada yang namanya antitrust law. Nah, gue ngomongin monopoli seperti ini. Ini konteksnya adalah kehidupan nyatanya kita. Kehidupan kita pada umumnya. Dimana kalau misalnya kalian dari price taker, gimana cara kalian bisa jadi price maker? Layaknya perusahaan, kalian itu harus bisa melakukan suatu monopoli. Dimana gue argue, dan ini pun gue ngambil dari quotes yang hafal, semua orang itu bisa jadi monopolinya sendiri di dunia maya ini. Yang bikin diri kalian unik kan diri kalian sendiri. Kalian bisa bikin monopoli gak? Kalian bisa make your price gak? Nah tapi pertanyaannya, kalau misalnya kalian mau kesini, harus ada yang bikin kalian beda. Kalau misalnya kalian merasa, bro gue gak ada yang bedanya lah bro, gue cuma bisa ngelakuin orang pada umumnya. Ya kalian gak bisa naik level nih ke price maker. Kalian masih ya udahlah gue price taker aja bro. Kenapa menurut gue ini sangat penting buat kalian? Kalian harus tahu bahwa kalian tuh punya kesempatan untuk jadi price maker. Jangan berpikir bahwa gue cuma price taker doang. Semakin kalian itu bisa stacking your skills, yang Sinoval bilang specific knowledge, semakin kalian punya pengetahuan, keterampilan itu sespesifik mungkin dan kalian doang yang bisa kerjain, kalian bisa naik level ke maker. Tapi kalau misalnya kalian pada umumnya, ya kalian cuma price taker aja. Contoh mungkin paling mudah adalah editor video. Editor video ya dia tahu harga pasar 75.000 contohnya, atau 100.000 lah buat gampang. Dia berarti ya udah harga pasar 100.000, gue take lah price-nya harga 100.000 mau gimana gitu kan ya. Dan kalau misalnya mendadak ada suatu inovasi lagi, dia turun lagi 75.000, 50.000, 25.000 dan sampai turunnya sampai benar-benar bottom banget. Yang bahasa keren itu race to the bottom. Tapi kalau misalnya lu punya keterampilan lu stacking, lu bisa make your own price. Contoh kita ngomongin fotografer. Orang yang bisa pencet kamera banyak gak? Banyak. Itu price taker. Orang yang ngerti komposisi cahaya segala macam mungkin dikit. Dia bisa make a price karena dia punya keterampilan tersebut. Tapi abis itu dia punya kemampuan storytelling. Itu yang benar-benar luar biasa mahalnya. Itu price maker.
Jadi kalian harus bayangin kalian punya kemampuan itu layaknya invoice. Sekarang kemampuan dasar kalian apa nih? Nah, gimana caranya kalian itu bisa bikin suatu kemampuan-kemampuan lainnya, kalian stacking your skill sampai kalian tuh beda, sampai kalian itu jadi price maker.